Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Alasy Rabbani dari kelas 2 ICB dengan NIM 245731027. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang remote repository. Remote repository adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan commit dari local repository. Setelah riwayat commit tersimpan di server, repository tersebut dapat dengan mudah diakses secara online, baik oleh individu maupun oleh tim, sehingga memudahkan proses kolaborasi dan menjaga backup kode di terpusat. Uh, Remote repository itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu public repository, private repository, self-hosted, dan cloud service. Yang pertama itu public repository, bisa dilihat siapa saja, itu open source. Private repository, hanya orang yang diberi akses yang bisa melihat. Self-hosted, itu diinstal dan dikelola pada server sendiri. Dan selanjutnya cloud service. Cloud service itu menggunakan layanan hosting yang sudah tersedia. Uh, Terdapat layanan cloud service yang cukup populer yang saat ini, yaitu ada GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Yang pertama itu GitHub. GitHub itu paling populer dan banyak untuk open source. GitLab itu lebih fleksibel karena bisa self hosted. Bitbucket itu terintegrasi dengan Jira dan Atlassian. Baiklah, kita lanjut lagi. Kita buka codingan di Discord ya. Sebentar. Pertama itu saya coba lihatin halaman login ya. Itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu username dan password wajib diisi. Password minimal 3 karakter. Password harus mengandung huruf kapital. Login berhasil jika username dan password sama. Maksudnya yang login berhasil jika username dan password sama itu, misalnya kita buatnya ini Bima, B yang depannya kecil, yang passwordnya kita masukin B yang besar. Nah, dia username dan password tidak sesuai. Kita coba lagi. Misalnya ini coba kita buat BIM doang, ininya B besar Bima biasa. Username dan password tidak sesuai. Misalnya kita buat B nya sama-sama kecil, password harus mengandung huruf kapital. Di sini kita harus buat B besar, dan di passwordnya juga harus ada huruf kapitalnya. Sebentar. Ini tampilan kalau jika kita berhasil login, dan saya juga membuat button untuk kembali ke halaman login. Baiklah, kita masuk lagi ke bagian Viscode. Baiklah, kita lanjut lagi. Yang pertama itu jangan lupa yang pertama INV-nya, jangan sampai salah di bagian ini, di bagian baris 23 sampai 28. Di bagian DB connection ini sebelumnya SQLite yang ubah kita ke menjadi MySQL, dan di bagian DB host, DB port, DB database, DB username, DB password itu sebelumnya ada tanda pagar. Untuk menghilanginya kita tinggal klik kontrol yang tanda tanya. Baiklah, kita masuk lagi pertama ke out controller. Ini hasil codingan yang di bagian out controller. Lanjut lagi di bagian controller. Mana lagi?
lanjut lagi ke baiklah kita lanjut lagi ke bagian Viscode-nya. Yang pertama itu di bagian out controller. Ini bagian out controller ya. Bisa dilihat. Lanjut lagi kita ke bagian resource dan view. Kita masuk ke dashboard .php. Ini sebelumnya belum ada, kita buat lagi foldernya di bagian CSS-nya. Ini juga bagian CSS di bagian login form .php. Terus di bagian web PHP ini jika semua sudah kita buka di bagian ini, uh, kita masuk ke halaman loginnya. Pertama itu ketentuan loginnya yaitu ya username dan password wajib diisi. Kedua, password minimal 3 karakter, password harus mengandung huruf kapital. Login berhasil jika username dan password sama. Jika kita buatnya seperti ini, B5 di bagian sini passwordnya B-nya besar, Bima biasa, dia akan menampilkan username dan password tidak sesuai. Dan jika kita masukkan sini BIM doang, terus di sini Bima, nah ini password harus mengandung huruf kapital. Jika kita cuman buat B, di sini B, nah, password harus minimal 3 karakter, password harus mengandung huruf kapital. Baiklah, kita coba masuk lagi ke dalamnya. Oh ya, ini untuk jika tidak diisi sama sekali, kita coba masuk. Nah, ini tampilan jika kita sudah masuk ke bagian ini, sudah berhasil masuk ke halaman login. Selamat, selamat datang, login berhasil, selamat datang, Anda telah masuk ke login ke sistem. Saya juga sudah membuat button untuk kembali ke login. Baik, lanjut. Baiklah, kita lanjut lagi ke nama itu. Kita lakukan ketik git remote add github. Sebelum ini kita copy dulu di bagian HTTPS, di bagian kode. Kita copy dulu, copy, kita taruh di spasi dulu di sini, enter. Di bagian ini sebelumnya saya sudah coba buat remote GitHub ya. Lanjut lagi kita ke git remote minv, git remote minv. Nih, lanjut lagi kita ke git push, git push. Di sini kan ada fatal karena gini aja, kita copy bagian ini, git push min min set upstream.
GitHub master, kita copy dulu, taruh di sini, enter. Baiklah, kita lanjut lagi. Kita coba buat lagi, bentar. Nah, ini tampilan jika sudah masuk ke selesai git push upstream GitHub master. Kita pilih sync in with your browser. Nah, ini menandakan jika ini sudah selesai. Jika tadi sudah seperti saya yang tadi, kita tekan lagi push. Sebentar. Baiklah, saya lanjut lagi. Untuk di bagian ini saya dapat untuk kenapa dia minta di bagian git push. Ini sudah git push, kita copy bagian ini, kita pastikan ini. Di bagian ini dia masih bisa, kita ketik skin dulu. Di bagian ini remote repository not found, fatal repository not found. Saya juga sudah bertanya ke teman-teman saya kenapa tidak bisa. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mungkin mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan di video ini. Mungkin di next video akan lebih baik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.